Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sudha Setiani, mahasiswi Fakultas Psikologi UIN Fatah Palembang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Uyun MSI. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video ini adalah tentang ruang lingkup Psikologi Pendidikan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pengertian dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Lalu, apa sih pengertian dari keduanya? Mari kita simak ulasan berikutnya. Selanjutnya adalah pengertian dari psikologi. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya psikologi berasal dari bahasa Yunani. Psikologi ini berasal dari dua kata. Yang pertama, psyche yang berarti jiwa, dan yang kedua yaitu logos yang berarti ilmu. Jadi, pengertian psikologi secara harfiah adalah ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Namun, dalam psikologi yang dipelajari bukanlah jiwa manusia, akan tetapi perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak. Berikutnya adalah pengertian dari pendidikan. Pendidikan ini berasal dari kata didik yang mendapatkan awalan sehingga menjadi mendidik, yang artinya adalah memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya, yaitu pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan. Oh iya, mungkin ada dari beberapa teman-teman yang tidak tahu bahwa ada banyak definisi lain tentang psikologi yang satu sama lain tentunya berbeda. Misalnya, yang pertama, psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental. Yang kedua, psikologi adalah ilmu mengenai pikiran. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku. Nah, secara lebih khusus, psikologi lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Dalam hal ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan juga bagaimana memahami makhluk hidup tersebut berpikir dan berperasaan. Nah, selain tiga definisi sebelumnya, ada juga para ilmuwan umumnya membagi psikologi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, psikologi metafisika, di mana psikologi metafisika ini menyelidiki hakikat jiwa seperti yang dilakukan oleh Plato dan Aristoteles. Kemudian yang kedua, psikologi empirik, di mana psikologi empirik ini menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia dengan menggunakan pengamatan atau observation, percobaan atau eksperimen, dan pengumpulan berbagai macam data yang ada hubungannya dengan gejala-gejala kejiwaan manusia. Psikologi empirik sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, psikologi umum. Psikologi umum ini menyelidiki atau mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia pada umumnya. Kemudian yang kedua, itu ada psikologi khusus, di mana psikologi khusus ini menyelidiki gejala-gejala kejiwaan manusia menurut aspek-aspek tertentu sesuai dengan pandangan serta tujuannya. Secara garis besar, pokok bahasan dari psikologi pendidikan terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, pokok bahasan mengenai belajar, yang mana dalam pokok bahasan ini membahas tentang teori, prinsip, dan ciri dari perilaku belajar para siswa. Yang kedua, pokok bahasan tentang proses belajar. Dalam pembahasan ini membahas tentang tahapan pembuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Kemudian yang terakhir yaitu pokok bahasan mengenai situasi belajar, yang mana di sini membahas tentang suasana dan keadaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun non-fisik, yang pasti berhubungan dengan kegiatan belajar siswa.
Dari ketiga pokok bahasan tersebut dapat kita lihat bahwa masalah belajar merupakan masalah yang paling inti dan sangat penting dalam psikologi pendidikan. Dari proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan suatu hal yang paling pokok. Maka dari itu, tujuan dan berhasil tidaknya pendidikan yang ingin dicapai ditentukan oleh sebuah proses belajar dari siswa. Dalam hal ini, guru mempunyai tugas untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, yaitu guru melakukan kontrol terhadap keadaan dan keaktivitas kelas, dan guru dapat menciptakan ruang belajar yang sedemikian rupa agar proses mengajar belajar dapat berjalan dengan lancar. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Gimana nih teman-teman, pastinya sudah bertambah ya pengetahuannya tentang psikologi pendidikan. Selanjutnya dan terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Psikologi pendidikan merupakan suatu disiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis yang terjadi di dalam pendidikan. Nah, setelah itu, hasil dari penyelidikan tersebut dimasukkan ke dalam bentuk konsep, teori, dan metode sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam proses belajar, proses mengajar, dan proses mengajar belajar. Selain itu, psikologi pendidikan ini juga merupakan alat bantu yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Prinsip yang terkandung di dalam psikologi pendidikan itu sendiri dapat dijadikan landasan atau acuan berpikir dan bertindak dalam proses mengajar belajar. Ruang lingkup pembahasan dari psikologi pendidikan tidak hanya berfokus pada teori-teori dalam psikologi pendidikan sebagai sebuah ilmu, tetapi juga membahas segala aspek dari para siswa, khususnya ketika mereka terlibat dalam proses belajar dan proses mengajar belajar. Adapun beberapa pokok bahasan psikologi pendidikan terdiri dari 3, yaitu pokok bahasa mengenai belajar, yang kedua pokok bahasa mengenai tentang belajar, dan yang ketiga adalah pokok bahasa mengenai situasi belajar. Itulah tadi kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Baiklah, itulah tadi materi mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.